10 hari terjebak di gunung terlarang, Altai di Cina. Seorang pendaki muda hampir meninggal di jalur mematikan antara ambisi dan keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Cerita kali ini tentang pendaki yang selamat setelah hilang selama 10 hari di jalur terlarang karena mengonsumsi pasta gigi. Kisahnya sudah beredar di media. Perlu kita membahasnya agar menjadi pelajaran, terutama bagi kalian pecinta alam. Berikut ceritanya. Sun Liang, seorang remaja berusia 18 tahun, memutuskan untuk menantang dirinya dengan mendaki sendirian di salah satu jalur paling berbahaya di barat laut Cina. Dengan semangat membara, ia memulai perjalanannya tanpa menyadari bahwa cuaca akan berubah drastis menjadi suhu di bawah 0 derajat Celcius. Sun Liang, remaja berusia 18 tahun, berdiri di kaki gunung menatap jalur Altai yang sunyi dan bersalju. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin menelusup ke paru-parunya. Aku harus menaklukkan ini. Ini bukan sekedar pendakian. Ini adalah impianku. Ia memeriksa peralatannya, sebuah ransel seberat 32 kg, penuh perlengkapan, peta yang telah diunduh, dan pakaian hangat. Dengan penuh keyakinan, ia melangkah memasuki jalur yang telah dilarang sejak 2018, mengabaikan bahaya yang sudah merenggut puluhan nyawa sebelumnya. Ibarat perjalanan menuju neraka. Awalnya pendakian terasa terkendali. Liang menikmati pemandangan spektakuler, mengabadikan perjalanannya dalam foto dan catatan. Namun, suhu yang terus menurun dan perubahan cuaca ekstrim mulai menguji ketahanan fisiknya. Powerband miliknya mati karena suhu beku, membuatnya kehilangan akses ke peta digital dan komunikasi. Ketika bencana menyerang, Liang berjalan dengan hati-hati di jalur bersalju. Namun tiba-tiba kakinya terpeleset. Ia jatuh dari ketinggian beberapa meter. Tubuhnya menghantam bebatuan tajam. Dunia menjadi gelap. Perjuangan melawan kematian seakan terbangun dalam mimpi buruk. Liang terbangun dengan tubuh menggigil. Pergelangan tangannya terasa nyeri luar biasa. Ternyata patah. Ketakutan mulai menghantuinya. Dikarenakan persediaan makanannya hilang saat jatuh. Kini ia benar-benar sendiri, tanpa arah dan tanpa sumber makanan. Ia bertahan hidup dengan mencairkan salju untuk diminum. Tapi kelaparan dan keputusasaan datang. Liang mulai merasa tubuhnya melemah, perutnya meleleh, kelaparan. Ia menemukan jalur liar dan lumut di bebatuan, namun ia ragu, mungkin takutnya itu beracun. Lalu ia membuat keputusan nekat, memakan pasta gigi yang ia bawa. Rasa manisnya sedikit mengurangi rasa lapar, tapi membuatnya mual. Dalam keputusasaan, ia menemukan bangkai antelop, membuatnya sadar betapa dekatnya ia dengan kematian. Ia membayangkan ibunya menangis, wajahnya terpampang di layar ponsel yang sudah mati. Lalu akhirnya penyelamatan diambang maut. Kala itu Liang nyaris menyerah, tubuhnya semakin lemah. Tiba-tiba ia mencium bau asap. Mungkin dengan sisa tenaga ia berteriak sekeras-kerasnya, sehingga dari kejauhan terdengar suara manusia. Tim penyelamat menemukannya. Wajah mereka terkejut melihat kondisi Liang yang sangat menyedihkan. Ia diselamatkan, diberi mie instan dan air minum sebelum akhirnya dievakuasi. Apa pelajaran berharga yang dapat diambil dari kisah Sun Liang ini ya? Yang pada akhirnya Liang bertemu keluarganya. Ibunya menangis terseduh-seduh, memeluknya erat. Aku tidak bisa menaklukkan gunung. Justru gununglah yang membebaskanku.
kata Lia. Ia menatap puncak Altai. Kali ini dengan penuh rasa hormat, bukan kesombongan. Perlu diketahui sobat, jalur Altai adalah salah satu rute pendakian paling terkenal dan menantang di Cina, yang menghubungkan puncak Gunung Taibai dan Gunung Ao di wilayah barat laut negara tersebut. Meskipun populer di kalangan pendaki yang berpengalaman, jalur ini dikenal dengan tingkat kesulitannya yang tinggi dan risiko yang signifikan. Gimana karakteristik jalur Altai? Ketinggian dan medan, jalur ini memiliki panjang yang bervariasi antara 53 hingga 169 km, tergantung pada rute yang dipilih, dengan ketinggian rata-rata sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Pendaki akan menghadapi medan yang terjal, perubahan cuaca yang tiba-tiba, dan suhu yang ekstrim, terutama di musim dingin. Tantangannya adalah, selain medan yang sulit, pendaki harus siap menghadapi kabut tebal, angin kencang, dan kemungkinan longsoran salju. Kurangnya sumber air dan tanda jalur yang jelas menambah tingkat kesulitannya. Ada status larangan dan risiko karena tingginya angka kecelakaan, dan hilangnya pendaki di jalur ini. Otoritas setempat telah memberlakukan larangan resmi untuk pendakian di jalur Altai. Meskipun demikian, beberapa pendaki masih mencoba menaklukkan rute ini secara ilegal, yang seringkali berakhir tragis. Kisah Sun Liang adalah contoh nyata dari bahaya yang mengintai di jalur Altai. Keputusannya untuk mendaki sendirian tanpa persiapan yang memadai hampir merenggut nyawanya. Pengalaman ini menekankan pentingnya mematuhi peraturan dan memahami risiko sebelum melakukan pendakian di jalur-jalur berbahaya seperti Altai. Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jika suka videonya silahkan di like, di komen, dan di subscribe channel ini. Akhir kata, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan sekian dulu dari saya, Mia. Bye. Assalamualaikum.